Swastiastu. Selamat pagi, saya ucapkan kepada Ibu Norma selaku dosen pembimbing dan pengajar mata kuliah hukum pajak dan teman-teman yang mungkin menonton video pembahasan materi dari kelompok kami. Pada kesempatan kali ini, saya selaku perwakilan kelompok ingin menyampaikan bahwa kelompok kami akan membawakan materi mengenai PBB atau pajak bumi dan bangunan. Yang kedua ada BPHTB atau biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Yang terakhir ada biaya materai. Nah, sebelum saya dan teman-teman saya masuk ke materi inti, izinkan saya memperkenalkan nama-nama kelompok kami yang terlibat dalam kesempatan kali ini. Yang pertama ada NIM Eka Dana Patricia dengan NIM 211561314. Yang kedua ada NIM Ade Siska Pridayanti dengan NIM 211561309. Dan yang ketiga saya sendiri Putri Adeginata dengan NIM 211561304. Yang keempat ada Gusti Ayu Komaktil Suci Maharani dengan NIM 21156131109. Dan yang terakhir ada Eka Putri Agustina dengan NIM 21156131119. Nah, untuk materi pertama mengenai PBB akan dibawakan oleh teman saya, itu Eka Dana. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu tentang PBB atau biasa disebut dengan pajak bumi dan bangunan. Sebelum saya melanjutkan materi lebih dalam, saya akan menjelaskan sedikit tentang PBB atau biasa disebut dengan pajak bumi dan bangunan. PBB merupakan suatu biaya yang harus disetorkan atas keberadaan tanah dan bangunan yang memberikan keuntungan dan kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang ataupun badan. Karena PBB atau pajak bumi dan bangunan ini bersifat kebendaan, maka besarnya tarif ditentukan dengan keadaan objek bumi atau bangunan yang ada. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang objek pajak bumi dan bangunan. Objek pajak bumi dan bangunan ini dibagi menjadi dua, yaitu objek pajak bumi dalam PBB, yang kedua ada objek pajak bangunan dalam PBB. Yang pertama ada objek bumi dalam PBB, itu meliputi seperti sawah, ladang, kebun, tanah, pekarangan, tambang, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang kedua itu sedangkan objek pajak bangunan dalam PBB atau pajak bumi dan bangunan itu meliputi seperti rumah tinggal, bangunan usaha, gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, pagar mewah, kolam renang, jalan tol, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada pun yang bukan termasuk objek pajak bumi dan bangunan atau PBB ini dibagi menjadi, yang saya jelaskan dibagi menjadi saat ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada yang dipergunakan untuk kepentingan umum dan tidak memperoleh keuntungan di bidang seperti sosial, ibadah, kesehatan, kebudayaan, pendidikan, sejarah, dan lain sebagainya. Yang kedua itu dipergunakan untuk menjaga flora dan fauna seperti hutan suaka alam, hutan lindung, taman nasional, dan lain sebagainya. Yang ketiga itu ada dipergunakan oleh perwakilan negara atau organisasi-organisasi internasional seperti konsulat, kedutaan, dan organisasi nasional lainnya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang dasar hukum dari pajak bumi dan bangunan. Sebenarnya PBB ini ada perubahan undang-undang yang dulunya diatur pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 kini menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 yang terkait tentang pajak bumi dan bangunan untuk mengatur semua tentang pungutan atas pajak bumi dan bangunan. Lalu perubahan Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan ini dikarenakan untuk lebih memberikan keadilan dalam pengenaan pajak. Diatur ketentuan mengenai besarnya nilai jual objek pajak, tidak kena pajak untuk setiap orang pajak, dan memperjelas ketentuan mengenai upaya banding ke Badan Peradilan Pajak. Yang kedua, ada pun Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah. Selanjutnya, adapun dasar penggunaan atas pungutan pajak bumi dan bangunan atau PBB ini, di mana sebagai dasar penggunaan pungutan atas pajak bumi dan bangunan ini, PBB dapat disebut dengan nilai jual objek pajak atau biasa disebut dengan NJOP, dan dihitung berdasarkan harga rata-rata atau harga pasar saat kita melakukan transaksi jual beli, yang seperti bahan yang digunakan dalam bangunan tersebut, letak, rekayasa, kondisi lingkungan, pemanfaatan, peruntukan, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu materi tentang cara menentukan perhitungan PBB. Materi ini akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Siska. Untuk Siska dipersilakan. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi dari Eka Dana, yaitu mengenai PBB. Nah, materi
materi selanjutnya yaitu cara menentukan perhitungan PBB. Nah, terdapat dua tahap yang dilakukan dalam menghitung pajak bumi dan bangunan atau yang biasa disebut dengan PBB, yaitu yang pertama dengan menetapkan nilai jual objek pajak atau NJOP. Nah, definisi dari nilai jual objek pajak atau NJOP itu sendiri merupakan besarnya harga atas objek baik bumi maupun bangunan atau dapat dikatakan pula sebagai harga untuk properti tanah dan bangunan. Next. Tahap yang kedua yaitu dengan menentukan nilai jual kena pajak atau NJKP. Nah, berikut ini merupakan ketentuan persentase dari nilai jual kena pajak atau NJKP yang telah ditetapkan pemerintah berdasarkan keputusan Menteri Keuangan nomor 201/KMK 04/2000 tentang penyesuaian besarnya nilai jual objek pajak tidak kena pajak sebagai dasar perhitungan pajak bumi dan bangunan yang 40% untuk perkebunan, 40% untuk pertambangan, dan 40% untuk kehutanan. Nah, sedangkan bagi objek pajak lainnya seperti pendesaan dan perkotaan yang dapat dilihat dari nilai jual objek pajak atau NJOP-nya yaitu sebesar 40% untuk nilai yang lebih dari 1 miliar, sedangkan 20% untuk nilai yang kurang dari 1 miliar rupiah. Next. Nah, berikut ini rumus dalam perhitungan PBB, yaitu NJKP atau nilai jual kena pajak sama dengan persentase nilai jual kena pajak dikali nilai jual objek pajak. Cara menghitung pajak bumi dan bangunan, rumusnya yaitu tarif pajak dikali nilai jual kena pajak. Next. Berikut merupakan sanksi-sanksi yang ada dalam PBB. Nah, ada beberapa sanksi jika kita melanggar aturan PBB. Di antaranya yaitu sanksi bagi wajib pajak. Nah, sanksi bagi wajib pajak ini salah satunya yaitu saat pajak terutang, pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang dibayar, maka akan dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% sebulan dengan jangka waktu 24 bulan. Nah, yang kedua yaitu sanksi sebab kealpaan, di mana pada sanksi ini akan dipidana kurungan selama-lamanya 6 bulan dengan denda setinggi-tingginya 2 kali pajak yang terutang. Nah, yang ketiga yaitu sanksi sebab kesengajaan, di mana pada sanksi ini akan dipidana kurungan selama-lamanya 2 tahun dengan denda setinggi-tingginya 5 kali pajak yang terutang. Nah, selain bagi wajib pajak, terdapat juga sanksi bagi pejabat. Nah, sanksi bagi pejabat ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu sanksi umum dan sanksi khusus. Untuk sanksi umumnya, yaitu apabila tidak memenuhi kewajiban, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan pemerintah yaitu nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Nah, sanksi yang kedua yaitu sanksi khusus, di mana pada sanksi ini bagi wajib pajak yang tugas pekerjaannya yang berkaitan langsung dengan objek pajak, di mana tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan dokumen yang diperlukan, maka akan dikenakan sanksi yaitu dipidana kurungan selama-lamanya 1 tahun dengan denda setinggi-tingginya 2 juta rupiah. Next. Nah, kita masuk ke contoh soal. Nah, di mana soalnya wajib pajak A mempunyai sebidang tanah dan bangunan yang nilai jual objek pajaknya sebesar 30 juta dan nilai jual objek pajak tidak kena pajak atau NJOP-TKP untuk daerah tersebut sebesar 10 juta. Maka besarnya pajak yang terutang adalah dapat kita cari melalui rumus sebagai berikut, yaitu 0,5 dikali 20% dikali 20 juta. Nah, 20% dikali 20 juta yaitu dapat hasilnya 4 juta. Nah, 0,5% dikali 4 juta yaitu 2 juta rupiah. Maka pajak yang terutang sebesar 2 juta rupiah. Sekian materi mengenai PBB. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya, Tio. Kepada Tio dipersilakan. Baik, tadi merupakan penjelasan mengenai materi PBB atau pajak bumi dan bangunan. Selanjutnya saya akan masuk ke materi kedua yaitu BPHTB. Nah, BPHTB atau bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Nah, dalam singkatan ini ada kata bea ya. Jadi BPHTB ini masuk ke bea dan bukan merupakan pajak. Nah, mengapa demikian? Sebelum masuk ke alasannya, izinkan saya menjelaskan secara singkat apa itu pengertian bea. Bea adalah pungutan yang dikenakan atas keluar masuknya barang atau komoditas yang berkaitan dengan masuk dan keluarnya wilayah pabean. Pungutan bea ini bersifat wajib dan dikarenakan dan juga dikenakan pada produk hasil ekspor dan impor. Untuk barang yang bersifat impor disebut dengan bea masuk, sedangkan untuk barang yang bersifat keluar disebut dengan bea keluar. Oleh karena itu, alasan yang membuat ini BPHTB ini dinamai bea dan bukan pajak adalah yang pertama, karena pembayaran pajak terjadi lebih dahulu daripada saat terutang.
Sebagaimana gambarannya, pemilik tanah bersertifikat sebelum melakukan transaksi atau sebelum akdenya dibuat dan ditantangani, diharuskan untuk membayar BPHTB. Alasan kedua adalah karena frekuensi pembayaran bea terutang dapat dilakukan secara insidensial atau berkali-kali dan tidak terikat waktu, atau dia itu bersifat fleksibel. Pembayaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB ini berbeda dengan pajak yang harus dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Itu. Nah, selanjutnya saya akan masuk ke pengertian BPHTB. BPHTB adalah objek pajak yang dikenakan lantaran adanya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Pemindahan hak tersebut muncul akibat proses jual beli, tukar menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penunjukan beli dalam lelang, pelaksanaan putusan hakim yang membuat kekuatan hukum tetap, penggabungan usaha, peleburan usaha, serta pemekaran usaha atau hadiah. BPHTB dikenakan untuk semua transaksi properti yang dibeli dari perorangan maupun developer. Besaran BPHTB adalah 5% dari nilai transaksi setelah dikurangi dengan NJOP TKP-nya. Di mana NJOP TKP merupakan singkatan dari nilai jual objek pajak tidak kena pajak. Nah, untuk NJOP TKP sendiri berbeda besarannya di setiap daerah. Misalnya di Bali dan Yogyakarta itu beda, tergantung masing-masing daerah. Nah, adapun dasar hukum yang mengikat BPHTB, untuk yang pertama dasar hukum yang mengatur BPHTB diatur dalam UU Nomor 21 Tahun 1987 dan perubahannya dalam UU Nomor 20 Tahun 2000. Untuk yang kedua dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang PDRT pasal 85 sampai dengan pasal 93. Yang ketiga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 111 sampai dengan 114 Tahun 2000. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 561 garing KMK-04 garing 2004 tentang pemberian pengurangan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan terakhir Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 garing PMK-03 garing 2006. Dan terakhir dasar hukumnya adalah Keputusan Menteri Keuangan Nomor 516 garing KMK-04 garing 2000 tentang tata cara penentuan besaran nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana terakhir diubah dengan PMK Nomor 14 garing PMK-03 garing 2009. Saya akan masuk ke subjek pajak. Nah, yang menjadi subjek pajak dalam BPHTB ini adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan atau juga bangunan. Subjek pajak BPHTB sesuai dengan ketentuan tersebut menjadi wajib pajak BPHTB apabila dikenakan kewajiban membayar pajak. Nah, dalam pasal 5 UU BPHTB menyatakan bahwa tarif BPHTB merupakan tarif tunggal sebesar 5%, seperti yang saya katakan di awal. Nah, selanjutnya saya akan masuk ke objek pajak. Untuk objek pajak sendiri dibedakan menjadi dua ya, atas pemindahan hak dan juga atas perolehan hak baru. Untuk dalam pemindahan hak dibagi menjadi 12, di mana yang pertama ada jual beli, yang kedua ada tukar menukar, yang ketiga ada hibah, yang keempat ada hibah wasiat, yang kelima ada waris, yang keenam ada pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain, yang ketujuh ada pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, yang kedelapan ada penunjukan pembeli dalam lelang, yang kesembilan ada pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, yang kesepuluh ada penggabungan usaha, yang ke-11 ada peleburan usaha, dan terakhir ada pemekaran usaha atau hadiah. Nah, sementara untuk perolehan hak baru dibedakan menjadi 6 jenis, yang dimana yang pertama ada hak milik, yang kedua ada hak guna usaha, yang ketiga ada hak guna bangunan, yang keempat ada hak pakai, yang kelima ada hak milik atau satuan rumah susun, dan yang terakhir ada hak pengelolaan. Nah, jadi materi dasar mengenai BPHTB. Untuk materi lanjutan dan juga contoh kasusnya akan dibawa oleh teman saya, di Mahrani. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari Tio. Selanjutnya yaitu objek yang tidak dikenakan BPHTB. Yang pertama yaitu perwakilan diplomati dan konsultanan berdasarkan perlakuan timbal balik. Yang kedua yaitu negara untuk penyelenggaraan pemerintah atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum. Yang ketiga yaitu badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di luar fungsi dan untuk badan atau perwakilan organisasi tersebut. Yang keempat yaitu orang pribadi atau badan karena konferensi hak atau karena pembuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama. Yang kelima yaitu orang pribadi atau badan karena wakaf, dan yang keenam yaitu orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah. Selanjutnya yaitu mengenai tarif dan DPP BPHTB. Yang pertama yaitu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan pada pasal 5 sebesar 5% dari nilai perolehan objek pajak kena pajak. Dengan rumus BPHTB sama dengan 5% dikali NPOP dikurang NPOP TKP atau 5% NJOP dikurang NPOP TKP. Kemudian B.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang PDRD pada pasal 88 bahwa tarif BPHTB ditetapkan paling tinggi sebesar 5% dan ditetapkan dengan peraturan daerah, di mana setiap daerah ini memiliki peraturan sebesar tarif tersebut berbeda-beda. Maka dari itu, rumus BPHTB sama dengan maksimal 5% dikali NPOP dikurang NPOP TKP atau maksimal 5% dikali NJOP dikurang NPOP TKP. Materi selanjutnya yaitu jenis transaksi berdasarkan NPOP-nya. A. Jika jual beli berdasarkan harga transaksi. B. Tukar menukar berdasarkan nilai pasar. C. Hibah berdasarkan nilai pasar. D. Hibah wasiat berdasarkan nilai pasar. E. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya berdasarkan nilai pasar. F. Pemberian hak baru atau tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak dengan nilai pasar. D. Pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak menggunakan nilai pasar. H. Penggabungan, peleburan, dan pemekaran usaha menggunakan nilai pasar. I. Hadiah menggunakan nilai pasar. Dan J. Penunjangan pembelian dalam lelang menggunakan harga transaksi yang dicantumkan dalam lelang tersebut. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke contoh kasus dari BPHTB. Pada tanggal 23 April 2009, PD Abi Wiratama membeli sebidang tanah secara tunai milik Tuan Madiki di Jalan Lawono Sauno UH6-120 Yogyakarta, seluas 4.500 meter persegi, dengan harga yang disepakati sebesar 450.000 per meter persegi. Nilai jual objek pajak atau NJOP menurut SPP PBB tahun 2009 yang diterima pada bulan Maret 2009 adalah 420.000 per meter persegi. Nilai perolehan hak selain karena warisan atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga, sedarah dalam garis keturunan lurus 1 derajat ke atas 1 derajat ke bawah dengan pemberian hibah wasiat termasuk suami atau istri untuk Kota Yogyakarta ditetapkan sebesar 50 juta. Maka BPHTB-nya sama dengan penyelesaiannya yaitu yang pertama NPOP, di mana NPOP ini terdiri dari 4.500 meter persegi tanah yang akan dibeli. Kemudian kita kali 450.000 dengan harga kesepakatan tersebut. Maka mendapatkan hasil yaitu 2.025 juta. Selanjutnya, NPOP TKP di wilayah Yogyakarta yaitu sebesar 50 juta. Maka dari itu kita kurangkan NPOP dengan NPOP TKP. 2.025 juta kita kurangkan 50 juta. NPOP mendapatkan selisih yaitu 1.975 juta. Maksud saya 1.975 juta. Kemudian kita kali 5% karena tarif dari BPHTB itu 5%. Maka BPHTB terutang sebesar 98.750.000. Baik, sekian materi BPHTB. Akan dilanjutkan materi selanjutnya mengenai biaya materai oleh teman saya yaitu Eka Putri. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Eka Putri Agustina akan melanjutkan materi yang selanjutnya yaitu tentang biaya materai. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari biaya materai, pengertian dari dokumen, dan dasar hukum dari biaya materai. Nah, yang pertama ada pengertian dari biaya materai. Biaya materai adalah pajak atas dokumen. Nah, selanjutnya adalah pengertian dari dokumen. Dokumen adalah sesuatu yang ditulis atau lisan dalam bentuk tulisan tangan, cetakan, atau elektronik yang dapat dipakai sebagai alat bukti atau keterangan. Nah, selanjutnya ada dasar hukum dari biaya materai. Nah, dasar hukum dari biaya materai ini terdapat dalam pasal 5 ayat 1, pasal 20, dan pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, selanjutnya ada objek dari biaya materai. Nah, objek dari biaya materai ini dikenakan atas yang pertama dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai sesuatu kejadian yang bersifat perdata. Yang kedua ada dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Nah, selanjutnya ada dari objek biaya materai, ada juga non objek dari biaya materai yang tidak dikenakan atas dokumen yang berupa yang pertama dokumen yang terkait lalu lintas orang dan barang. Nah, dokumen ini juga dibagi menjadi 6 bagian, yaitu yang pertama surat penyimpanan barang, yang kedua ada komersemen, yang ketiga ada surat angkutan penumpang dan barang, yang keempat ada bukti untuk pengiriman dan penerimaan barang, dan yang kelima ada bukti untuk pengiriman dan penerimaan barang, dan yang terakhir ada surat-surat lainnya yang dapat dipersamakan dengan surat lain sebagaimana yang dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 5. Nah, yang kedua ada segala bentuk ijazah. Yang ketiga ada
tanda terima gaji, uang tunggu, pensiun, uang tunjangan, dan pembayaran lainnya yang ada kaitannya dengan hubungan kerja, serta surat yang ditunjuk untuk mendapatkan pembayaran tersebut. Nah, yang keempat ada tanda bukti penerimaan uang negara dari kas negara, kas pemerintah daerah, bank, dan lembaga lainnya yang ditunjuk oleh negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, yang kelima ada tanda terima uang yang dibuat untuk keperluan intern organisasi. Nah, yang keenam ada kwitansi. Nah, kwitansi ini yang dipakai untuk semua jenis pajak dan penerimaan lainnya yang dapat disamakan dari kas negara, kas pemerintah daerah, bank, dan lembaga lainnya yang ditunjuk oleh negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, yang ketujuh ada surat digital atau surat gadai. Nah, yang kedelapan ada dokumen yang menyebutkan tabungan, pembayaran uang tabungan kepada penabung oleh bank, koperasi, dan badan lainnya yang bergerak di bidang tersebut. Nah, yang kesembilan ada tanda pembagian keuntungan atau imbalan dari surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apapun. Selanjutnya ada tarif dari bea materai. Nah, yang dimana dimaksud dokumen dalam pasal 3 dikenakan bea materai dengan tarif sebesar Rp10.000 dalam pasal 5 Undang-Undang Bea Materai. Nah, materai ini yang berlaku mulai 1 Januari tahun 2021. Yang selanjutnya ada saat terhutang bea materai. Adapun saat terhutangnya bea materai yang pertama, dokumen yang dibubuhi untuk tanda tangan. Nah, di dokumen ini juga ada dua bagian, yaitu yang pertama surat perjanjian beserta rangkapannya, yang kedua akte notaris beserta salinan dan kutipannya. Nah, yang kedua ada dokumen yang selesai dibuat. Dokumen ini juga dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apapun. Nah, yang kedua ada dokumen transaksi surat berharga, termasuk dokumen transaksi kontrak berjangka dengan nama dan dalam bentuk apapun. Nah, yang ketiga ada dokumen yang diserahkan kepada pihak untuk siapa dokumen tersebut dibuat. Nah, dalam dokumen ini juga ada tiga bagian, yaitu yang pertama surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis beserta rangkapannya. Nah, yang kedua ada dokumen lelang. Nah, yang ketiga ada surat yang menyatakan jumlah uang. Nah, yang keempat ada dokumen yang diajukan ke pengadilan untuk dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Nah, yang kelima ada dokumen yang digunakan Indonesia untuk dokumen perdata yang digunakan di luar negeri. Selanjutnya ada pembayaran dari bea materai. Nah, pembayaran dari bea materai ini ada tiga jenis, yaitu yang pertama ada materai tempel yang memiliki ciri-ciri umum, yaitu gambar lambang negara Garuda Pancasila. Yang kedua memiliki frasa materai tempel. Yang ketiga memiliki angka yang menunjukkan nilai nominal. Nah, yang kedua ada materai elektronik yang merupakan materai yang memiliki kode unik dan keterangan tertentu yang diatur dengan peraturan menteri. Nah, yang ketiga ada materai dalam bentuk lain yang merupakan materai yang dibuat dengan menggunakan mesin teraan materai digital, sistem komputerisasi, teknologi percetakan, dan sistem atau teknologi lainnya. Baik, sekian penyampaian materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Eka Dana. Untuk Eka Dana dipersilakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang sanksi dan kadaluarsa. Nah, yang pertama yaitu sanksi di mana pemungutan bea materai tidak melaksanakan kewajiban pemungutan dan atau penyetoran diterbitkan oleh SKP untuk menagih bea materai yang tidak kurang dipungut dan atau tidak kurang disetor dalam pasal 11 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Bea Materai. Yang kedua, di mana bea materai yang wajib dibayar melalui Kementerian, kemudian atas dokumen yang bea materainya tidak kurang dibayar sebesar bea materai yang terhutang yang terdapat pada pasal 17 ayat 1 JO, pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Bea Materai 2020. Yang selanjutnya ada kadaluarsa, di mana bea materai yang terhutang menjadi kadaluarsa setelah jangka waktu 5 tahun saat sesudah terhutang. Baik, sekian pemaparan dari materi bea materai. Selanjutnya saya kembalikan kepada perwakilan kelompok kami. Baik, tadi itu merupakan pemaparan materi mengenai PBB, BPHTB, dan juga bea materai dari kelompok kami. Saya selaku perwakilan kelompok ingin meminta maaf jika ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Dan akhir kata saya ucapkan Paramasanti. Om Santi Santi Santi.